diberi gelar Bisayyidati Thohiroh, dengan gelar Sayyidah Thohiroh, perempuan mulia yang suci. توسل بالحباب والبتول المستطاب والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini adalah kali perdana, kali pertama Lingkar Ngaji Lesehan mengadakan pengajian online, ya kan, atau ngaji online secara khusus, mengingat terhadap beberapa sahabat-sahabat lesehan yang ada di luar. Mungkin salah satu keluhan di antara mereka tidak dapat mengikuti kajian, ya, karena kesibukannya kerja. Ada yang sebagai tenaga kesehatan, sahabat-sahabat ini kan, ada yang kerjanya serabutan dan kesibukan-kesibukan yang lain. Akhirnya kami sendiri punya inisiatif untuk membantu kajian ini, membantu jalannya dakwah ini dengan cara ngaji online. Mungkin akan rutin, semoga saja istiqomah. Dan rencananya yang akan kami kaji, yang akan kami baca di pengajian online ini, mungkin ada beberapa kitab, ya kan. Pertama, seperti yang kemarin pernah kita baca juga di kanal FB Lesehan, Al-Bushra fi Manaqibis Sayyidah Khadijah Al-Kubra karya Sayyid Muhammad. Kemudian di waktu yang lain disusuli mungkin oleh Aisyah Ummul Mukminin karya Said Ramadan Al-Buti, ya kan. Dan rencananya juga akan diimbangi oleh Innaha Fatimah Az-Zahra karya Muhammad Abduh Yamani. Dan tidak lepas juga dari kajian fikih tentang perempuan, yaitu Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah karya Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi rencananya cukup padat, ya, rencananya, dan semoga istiqomah tentunya, manfaat berkah adalah yang kita harapkan. Dan hari ini adalah kali pertama Lingkar Ngaji Lesehan akan mulai mengaji secara online, dan sahabat-sahabat bisa mengikutinya sambil di rumah, ya kan, sambil bekerja, sambil masak, mungkin bisa juga diikuti. Kita mulai, ya. Al-Fatihah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i syuhada'i wal awliya'i was siddiqin wal malikin hadal kitab. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره وأنواره وكراماته. Qala ta'ala an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Al-muqaddimatu.
Kita mulai baca muqaddimahnya ya. Mulai dari muqaddimahnya. Al-muqaddimatu ay hadhil muqaddimatu, ini adalah sebuah muqaddimah. Satu pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Sang Maha Kasih, Ar-Rahimi, lagi Maha Sayang. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujuda bi bi'tsati akrami nabiyyin wa azzi mauludin. Sepenuh rangkaian puji utuh ya kan, dipersembahkan teruntuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan semesta ini dengan cara mengutus akrami nabiyyin, nabi termulia, wa azzi mauludin, dan manusia teragung. Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil muqaddasil mahmudi. Siapa yang tadi kita sebutkan sebagai nabi termulia dan manusia teragung itu, yaitu baginda kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyil muqaddasil mahmudi. Dialah nabi yang suci lagi terpuji. Dzisyafa'atil uzma wal haudil maurudi. Baginda nabi itu juga disifati sebagai dzisyafa'atil uzma, pemilik atau pemegang mandat syafaat yang besar. Wal haudil maurudi, pemilik telaga al-haud yang terus mengalir deras, basahi atau hilangkan dahaga ya kan. Al-maurud. Unsuril fadailil masyhudi, pemilik jalur nasab yang mulia. Al-masyhudi, lagi terpandang. Pemilik jalur nasab mulia lagi terpandang. Wa karimil ummahati wal abai wal jududi. Ini pujian-pujian kepada baginda Nabi semua ya. Wa karimil ummahati wal abai wal jududi. Mulia jalur-jalur keturunan lewat ibu dan ayah-ayahnya. Mulia jalur keturunan beliau dari ibu ibundanya, dari maksudnya ummul ummi terus ke atas, abul abi ya kan. Wal jududi, dan leluhur-leluhurnya, kakek neneknya. Nukhbatil alami wa sayyidi waladi Adam. Baginda Nabi adalah pilihan atau junjungan alam semesta ini. Wa sayyidi waladi Adam. Beliau juga sebagai tuan seluruh anak Adam, seluruh Bani Adam. Man intaqala fil ghuraril karimati nuruhu. Baginda Nabi juga disifati sebagai orang yang nurnya berpindah dari satu wajah, dari cahaya wajah ke wajah yang lain, atau dari raga atau dari wajah orang mulia ke orang mulia yang lain. Wa adha'al kauna miladuhu wa bi'atsatuhu wa zuhuruhu. Dan kelahiran baginda Nabi, begitu juga bi'atsahnya, diutusnya baginda Nabi ke alam raya ini, itu berhasil menerangi seluruh alam semesta. Wa tala'at syamsul hidayati wal irfan bimfilaki subhihi ala kullil akwan. Dan telah terbitlah syamsul hidayati, apa mentari petunjuk, wal irfani, dan pengetahuan, bimfilaki subhihi ala kullil akwani, dengan menyingsingnya fajar baginda Nabi, ala kullil akwani, atas semua semesta. Jadi ini masih muqaddimahnya, masih pujian-pujian kepada baginda Nabi ya kan. Pujian kepada Allah terutama dengan cara mengutus baginda Nabi, yang telah mengutus baginda Nabi. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadati kamilis syama'ili wassifat, dzinnuril amimi wal qadril azim wassiratil mustaqim. Salawat juga beriring salam, salawat bertaut salam semoga terus mengalir kepada baginda Nabi Sayyidis Sadat ya kan, gelarnya Sayyidis Sadat, tuannya para orang-orang mulia.
kamilis syama'ili was sifat. Baginda Nabi itu adalah orang yang kamilis syama'il was sifat. Pribadi dan sifat-sifatnya paripurna. Dzinnuril amim, memiliki cahaya yang dapat dirasakan oleh semua orang, dapat dirasakan oleh seluruh gelap. Tidak ada satu gelap pun yang tidak dapat terang baginda Nabi. Wal qadril azim, baginda Nabi juga sebagai penyandang syafaat yang agung. Wassiratil mustaqim, dia juga sebagai orang atau sebagai sosok utusan yang diperintah atau yang diberi mandat untuk menunjukkan jalan menuju jalan al-mustaqim, yang lurus. Jalan yang lurus itu maksudnya ya jalan yang menyelamatkan gitu kan. Al-mustaqim, jalan yang menyelamatkan. Waddinil qawim, dan diberi mandat amanah agama yang benar. Wal hasabis somim, ya kan. Baginda Nabi juga ini semua ini tentang masih sifat-sifat kepada baginda Nabi, ya kan. Baginda Nabi juga memiliki al hasabis somim, memiliki nasab yang murni, nasab yang tanpa noda. Wal majdil fakhim, baginda Nabi juga orang mulia, al fakhim, yang agung. Kira-kira maknanya ya al-azim, ya kan, al-fakhim, ya kan, mungkin sama, kurang lebih sama-sama bermakna agung, ya kan, sama-sama bermakna mulia. Wa ala alihi wa sahabatihi, begitu juga solawat bertaut salam tadi semoga mengalir kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi wa dzurriyyatihi, dan seluruh istri-istri baginda Nabi, wa dzurriyyatihi, dan keturunan-keturunan baginda Nabi, wa tabi'ihi, dan seluruh pengikut-pengikut baginda Nabi. Siapa pengikut-pengikut baginda Nabi itu? Min ahli millatihi, dari kalangan mereka ahli millah, orang-orang yang mengikuti ajaran beliau. Wa Khadijah allati tasharrafat bi isyratihi wa suhbatihi, dan salawat bertaut salam juga secara khusus kepada Sayyidah Khadijah. Nah, ini karena kita tentang Sayyidah Khadijah, ya kan, maka kita doakan beliau secara khusus. Dan juga salawat bertaut salam semoga terlimpah curahkan kepada Sayyidah Khadijah allati tasharrafat bi isyratihi wa suhbatihi, di mana Sayyidah Khadijah itu adalah menjadi mulia. Dia itu adalah perempuan mulia, bi isyratihi wa suhbatihi, karena lantaran ia begitu setia mendampingi dan menemani bagi hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fazat bi khidmatihi, ya kan? Dan Sayyidah Khadijah berhasil meregup kebahagiaan ukhrawi, berhasil meregup kebahagiaan dunia dan akhirat, bahkan bikhidmatihi, lantaran atau sebab berkhidmah kepada baginda Nabi. Wa syahidat yauma bi'atsatihi, Sayyidah Khadijah, dia juga mulia itu, Sayyidah Khadijah menyaksikan yauma bi'atsatihi, menyaksikan langsung di hari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qamat bi ta'yidihi, tidak hanya di situ. Nah, ini porsi-porsi yang membuat kira-kira Siti Khadijah mulia, ya kan. Tidak hanya menyaksikan langsung di hari diutusnya siapa? Baginda Nabi, tapi juga Sayyidah Khadijah itu berdiri di garda terdepan. Wa qamat bi ta'yidihi, Sayyidah Khadijah itu berdiri di garda terdepan, bi ta'yidihi, dalam rangka membantu baginda Nabi fi da'watihi, dalam dakwahnya, wa muwazaratihi wa nusratihi, begitu juga berdiri di garda terdepan untuk muwazarah wa nusrah, ya sama maknanya, dalam rangka membantu, menolong, mensupport, ya kan, dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, kata muallifnya Sayyid Muhammad setelah selesai dalam muqaddimah, kemudian sedikit melanjutkan untuk beberapa keterangan sebelum memulai biografi, ya, atau sebelum mulai membaca Sayyidah Khadijah dari lahir sampai wafatnya nanti. Amma ba'du, fahadhihi nafahatun nabawiyah wa fuyudatun rabbaniyah.
catatan ini adalah sejarah. Catatan ini adalah nafahatun rabbaniyah, hembusan udara sejuk mewangi tentang baginda Nabi. Wa fuyudatun rabbaniyah, suatu guyuran anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, dari Ilahi Rabbi. Jaro bihal qalamu fi manaqibi ummil mu'minin. Pena ini berjalan, kata Sayyid Muhammad, pena ini berjalan mengukir sejarah tentang sejarah hidup, ya kan, manakib atau sejarah hidup tentang kemuliaan Ummil Mukminin. Wa fadaili zaujati sayyidil mursalin, dan ya sama fadail, karunia, kemuliaan istri sang sayyidil mursalin, tuannya para utusan. Wa syama'ili hallati hiya min ahsanis syama'il, juga mengukir kepribadiannya, syama'il, di mana kepribadian itu min ahsanis syama'ili ialah termasuk kepribadian terindah, kepribadian terbaik. Al-muktabasati min akhlaqi zalikal insanil kamil, yang dipindah secara utuh dari akhlak baginda Nabi Muhammad, al-insanul kamil, manusia yang paripurna. Siapa beliau? Sayyidil awakhiri wal awail, dikenalkan lebih jauh lagi, ya kan. Sayyidil awakhiri wal awail, dialah tuan sejak dulu, atau tuan umat-umat terdahulu sampai umat-umat akhir zaman nanti. Jama'atuha likai tata'attara bihal majalisu wan nawadi. Ini tujuan Sayyid Muhammad, mengapa beliau, ya kan, ini salah satu tujuan Sayyid Muhammad mengapa beliau menulis biografi Sayyidah Khadijah ini. Jama'atuha, sengaja saya kumpulkan biografi Sayyidah Khadijah itu. Likai tata'attara bihal majalisu wan nawadi, agar semerbak mewangi biha, sebab manakib tersebut, biha sebab manakib yang ditulisnya ini, al-majalisu wan nawadi, apa majelis-majelis pengajian, wan nawadi, dan tempat-tempat berkumpul. Majelis-majelis dan tempat-tempat berkumpul. Tujuannya yang agar semerbak mewangi, ya kan. Fil hawadiri wal bawadi, baik itu yang ada di tengah kota maupun ada di pelosok-pelosok desa. Intakhabtuha min uyunil akhbari, saya sengaja memilih, saya juga secara teliti memilih manakib-manakib itu min uyunil akhbari, dari informasi atau dari khobar-khobar, dari berita-berita, dari keterangan-keterangan yang valid, ya kan, dari keterangan-keterangan, data-data primer lah, kira-kira begitu. Keterangan-keterangan yang kuat, validitasnya tinggi. Wa majami'il athari, dan dari kumpulan asarus sahabah, al-muda'ati fis siyari wal asfari, yang dititipkan, yang diletakkan dalam beberapa sirah dan keterangan tentang asfar, tentang perjalanan, tentang kisah, ya kan. Wa dhammantuha min dzalika kullama huwa maqbulun, dan saya mengumpulkan min dzalika, dari semua itu, kullama huwa maqbulun, semua keterangan atau akhbar atau asar itu saya kumpulkan, kullama huwa maqbulun, semua yang makbul, semua yang dapat diterima. Menurut siapa? Bagi siapa? Indal a'immatil hufazil fuhuli, dapat diterima oleh kalangan para imam al-hufaz al-fuhul, ya kan, yang berkaliber tinggi. Min kulli qaulin mahmudin, dari setiap perkataan-perkataan yang terpuji. Laisa bimaudu'in wala mardudin, tentunya saya tidak mungkin, ya kan, kata Sayyid Muhammad, tentunya saya tidak mungkin mengambil khobar atau asar yang maudhu, yang dibuat-buat, ya, karangan, wala mardudin, apalagi juga, ya kan, dari sesuatu atau khobar yang ditolak kebenarannya. Wa hadza awanus syuru'i fil maqsudi bi'aunil malikil ma'budi, dan ini adalah awal mula saya menyusun fil maksudi, akan misi penulisan ini, bi'aunil malikil ma'budi, tentunya tidak pernah lepas dari pertolongan sang raja di raja, yang paling berhak, atau zat yang paling berhak dihaturi sembah, al-ma'bud.
Fa'akulu. Nah ini kemudian mulai membahas sedikit tentang nasab. Awal mula beliau membahas sedikit tentang nasab Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian dilanjut dengan kelahiran Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ya kan. Mungkin sekarang kita akan baca sedikit ya, karena masih awal permulaan, kita akan ngaji sedikit nasab beliau itu. Fa'akulu, kata Sayyid Muhammad, oke, kita mulai ya gitu kan. Hiya Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdil Uzza ibn al-Qusay al-Asadiyah. Sayyidah Khadijah adalah nama beliau. Dia adalah perempuan yang bergelar Sayyid, ya begitu ya. Perempuan yang bergelar Sayyidah, yang dipanggil tuan, ya kira-kira begitu. Wahai perempuan mulia, kalau diterjemah Sayyid ini kan tuan. Kalau Sayyidah ini masa tuan, terjemahnya kan kayaknya kurang tepat ya kan. Kita terjemahkan saja perempuan mulia. Sayyid itu kan tuan untuk laki-laki kalau dalam kita, Sayyid dalam bahasa Indonesia. Kalau Sayyidah bahasa Arab kita terjemah tuan kan aneh ya kan. Kita terjemah saja perempuan mulia. Hiya Sayyidatuna, Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah adalah perempuan mulia kita. Namanya Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdil Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Beliau punya ayah bernama Khuwailid, punya kakek bernama Asad, punya uyut bernama Abdil Uzza, kan? Di atasnya uyut apa istilahnya ya? Kemudian di atasnya uyut itu namanya Qusay, ya kan? Tajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul Siti Khadijah berkumpul ma'an Nabiyyi, nasabnya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi jaddihi, dalam leluhur mereka, berkumpul di leluhur mereka yang bernama Qusay, alladzi jama'al qabail al-Qurasyyah. Dialah seorang tokoh terpandang yang mampu mengumpulkan kabilah-kabilah suku Quraisy. Wa ummuha, sedangkan adapun ibu Sayyidah Khadijah, Fatimah, ialah bernama Fatimah. Fatimah bintu Zaidah ibnil Asam min Bani Amir ibn Lu'ay ibn Ghalib. Sedangkan ibu Sayyidah Khadijah namanya adalah Fatimah bintu Zaidah ibnil Asam ibn Zaidah ibnil Asami min Bani Amir ibn Lu'ay ibn Ghalib. Wa ummuha, sedangkan adapun ibu dari Sayyidah Khadijah, Fatimah bintu Zaidah ibnil Asami min Bani Amir ibn Lu'ay ibn Ghalib, adalah Sayyidah Fatimah. Namanya adalah Sayyidah Fatimah binti Zaidah, ayah daripada ibunda Sayyidah Khadijah bernama Zaidah. Kemudian Zaidah ini ayahnya bernama Asam ibnil Asami, di mana Ibnul Asam itu min Bani Amir, dia dari Bani Amir ya kan. Al-Asam ini ayahnya bernama Lu'ay ibnil Lu'ay. Kemudian Lu'ay punya ayah bernama Ghalib bin Ghalib. Fa'akrim bihadhan nasabit tahiril ladhi huwa nasabu ashrafil habaib. Fa'akrim bihadhan nasabit tahir. Duh, teramat mulia ya kan. Sungguh amat mulia. Keren sekali ya, kira-kira begitu. Sungguh teramat mulia nasab suci ini. Alladhi huwa nasabu ashrafil habaib. Di mana nasab ini adalah nasab atau garis keturunan para kinasih termulia. Ashrafil habaib. Wa qad hafizahallahu ta'ala min arjasil jahiliyah, dan sungguh Allah telah menjaga Sayyidah Khadijah min arjasil jahiliyah, dari laku kotor orang-orang jahiliyah. Jadi sejak dulu memang Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Sayyidah Khadijah dari laku kotor umat jahiliyah. Fa ahata irda hadhihi sayyidati zakiyah. Allah juga menjaga irda hadhihi sayyidah az-zakiyah, harga diri, kemuliaan dari tuan atau dari perempuan mulia yang suci ini. Maaf, Sayyidah kan kita artikan perempuan mulia tadi.
Harga diri perempuan mulia yang suci ini. Wasonahu min kulli aziyatin wa baliyah. Allah Subhanahu wa taala juga membantu atau bukan membantu ya. Menjaga ya kan, menjaga. Allah Subhanahu wa taala juga menjaga nasab suci Sayyidah Khadijah atau harga diri Sayyidah Khadijah min kulli aziyatin wa baliyah, dari setiap celah, dari setiap bahaya dan petaka. Telah dijaga semua oleh Allah, dibimbing sejak awal, biriayatihi wa inayatihil bahirah, dan itu semua kesucian Sayyidah Khadijah, kesucian nasab Sayyidah Khadijah, kemuliaannya dan segala sifat-sifat dan karakter baik Sayyidah Khadijah, pekerti baik Sayyidah Khadijah, itu tidak lepas biriayatihi wa inayatihil bahirah, dengan tidak lepas dari penjagaan Allah dan pertolongan Allah al-bahirah, al-bahirah yang berkilauan indah. Walidzalika kanat tulaqqabu bi sayyidatit thahirah. Oleh karena itu Sayyidah Khadijah tulaqqabu, diberi laqab. Sayyidah Khadijah itu tulaqqabu, dilaqabi, diberi gelar bi sayyidatit thahirah, dengan gelar Sayyidah Thahirah, perempuan mulia yang suci. Fama ajalla hadhil minhatal fakhirah, maka begitu agung hadhil minhata, fama ajalla hadhil minhata ya kan. Duh begitu agung hadhil minhata, karunia ini, al fakhirah yang megah. Washtahara talqibuha bil kubra, selain digelari Sayyidah Thahirah, Siti Khadijah itu selain digelari Sayyidah Thahirah, ia juga digelari dengan al kubra ya kan. Jadi gelarnya Sayyidah Khadijah At-Thahirah, bisa juga. Gelarnya yang lain Sayyidah Khadijah At-Thahirah Al-Kubra. Digelari Al-Kubra kenapa? Li'idhami sya'niha fil ma'ahidil ukhra. Alasannya kenapa digelari Al-Kubra? Li'idhami sya'niha fil ma'ahidil ukhra. Karena mengingat ya kan begitu agung pribadi Siti Khadijah fil ma'ahidil ukhra, di berbagai tempat atau di berbagai daerah lainnya. Tidak hanya di daerahnya sendiri ya teman-teman. Kenapa dia disebut Al-Kubra? Karena ia memang agung, memang besar, memang mulia di mana saja. Sayyidah Khadijah itu mau ke sana, mau ke daerah itu ya dia mulia di sana, mau kembali lagi ke daerah ini juga mulia, mau ke tempat yang lain dimanapun tetap mulia. Karena ia memiliki kemuliaan dalam dirinya, bukan mulia karena tempatnya ya kan. Ada orang-orang yang mulia karena tempatnya, ada orang-orang yang mulia karena lingkungannya. Misalkan dia di tempat atau di lingkungan keluarga bupati misalkan, atau di lingkungan keluarga gubernur, di lingkungan keluarga pesantren, di lingkungan keluarga kerajaan, ya dia mulia di tempat itu kalau dia tidak memiliki kemuliaan atau nilai permata yang ada dalam dirinya. Nah, Sayyidah Khadijah itu memiliki itu, permata keindahan, permata kemuliaan dalam dirinya. Jadi kemana saja, ke pasar dia tetap mulia. Kemana lagi? Ke tempat-tempat terpencil, ke tempat-tempat pelosok sekalipun ia tetap mulia. Di tengah kota ia tetap mulia ya kan. Karena dia memiliki permata kemuliaan. Jadi berbeda ya, kemuliaan karena tempat, karena lokasi, karena lingkungan, dengan kemuliaan karena kita memiliki permata kemuliaan itu. Dan Sayyidah Khadijah memiliki permata itu. Wahya bidzalika ahakku wa ahra, dan Sayyidah Khadijah ya kan, dengan gelarnya Al-Kubra maupun dengan gelarnya At-Thahirah, Sayyidah Thahirah, ahakku wa ahra, sangat pantas dan sangat patut diberi gelar itu. Itu artinya orang tidak ada yang keberatan satupun orang tidak ada keberatan memanggil Sayyidah Khadijah dengan panggilan Al-Kubra, agung. Memanggil Sayyidah Khadijah dengan panggilan At-Thahirah, perempuan suci. Tidak ada yang keberatan karena memang layak, ia memang pantas menyandang gelar itu. Beda coba kita pikirkan dengan sahabat-sahabat atau diri kita sendiri, teman-teman sendiri yang digelari kiai misalkan, atau yang digelari tuan guru misalkan.
digelari ustadz misalkan, tapi dia tidak memiliki ketuan guruan, nah itu, kekiaian, keustazan dalam dirinya. Permata itu tidak ada. Maka ketika permata itu tidak ada, maka pasti, ingat, pasti ada yang tidak sepakat dia dipanggil gelar itu. Pasti ada yang tidak sepakat sosok tersebut, si A, si B, si C itu dipanggil ustadz, tuan guru, atau kiai, atau gus misalkan. Karena ya dipanggil gus karena keilmuannya misalkan, nggak apa-apa. Pasti ada yang tidak sepakat kalau memang dia tidak memiliki permata itu. Contoh kecil saja, seorang kiai misalkan yang dipanggil, maksudnya satu sosok yang dipanggil kiai atau yang dipanggil tuan guru oleh beberapa orang masyarakat, oleh lingkungannya sendiri atau oleh segelintir masyarakat, karena dia anak kiai misalkan, atau karena dia putra seorang tuan guru. Walaupun ia tidak alim, walaupun ia tidak abid, tidak wari, tidak amil syariah misalkan, walaupun dia tidak begitu, walaupun dia tidak hafizul Quran misalkan, walaupun dia tidak alim dalam fikih dan kajian-kajian keislaman lainnya, tapi dia disebut tuan guru karena dia anak tuan guru misalkan. Maka yakin saja pasti ada, untuk tidak mengatakan pasti banyak ya, pasti ada yang tidak sepakat dia dipanggil tuan guru, dia dipanggil kiai, dia dipanggil ustadz. Pasti ada yang tidak sepakat. Berbeda dengan seseorang yang memang memiliki permata kemuliaan dalam dirinya. Kalau dia dipanggil kalau orang itu dipanggil tuan guru atau kiai karena alim, karena waro, ya kan, wiroi, dia juga amil li jami'is syariah, amil lis sunnah, li sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga sufi misalkan, mufassir misalkan, dia juga pakar dalam ilmu sosial, jiwanya ini jiwa-jiwa kiai banget, jiwa-jiwa tuan guru banget misalkan, maka saya yakin semua orang sepakat, tidak ada yang akan kecewa. Semua orang akan sepakat memanggilnya tuan guru. Tidak ada yang akan resah bila dia dipanggil tuan guru, atau tidak ada yang akan merasa keberatan kalau mendengar dia dipanggil tuan guru. Tidak ada. Kenapa? Ya karena dia memiliki permata itu. Ya. Karena dia memiliki permata itu. Walaupun seperti ini mungkin tetap ada pengecualiannya, ya kan? Kecuali mereka-mereka yang buta melihat permata tersebut. Kecuali mereka yang buta melihat permata tersebut. Mungkin sampai di sini dulu ya kan kajian kita tentang kitab Al-Bushra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ini tadi tentang nasab beliau sekilas. Kemudian selanjutnya nanti kita akan lanjutkan tentang wiladatuha, kelahiran Sayyidah Khadijah. Kemudian kisah tijarahnya Sayyidah Khadijah dengan baginda Nabi. Kemudian pernikahan Sayyidah Khadijah, keistimewaan Sayyidah Khadijah, wafatnya Sayyidah Khadijah, dan lalu kemudian selesai. Dilanjutkan oleh Sayyid Muhammad dengan doa penutup, ya kan. Waqad wulidat radhiyallahu anha qabla wiladatihi sallallahu alaihi wasallam binahwi 15 sanatan wallahu a'lam bis-shawab bi syafaati Rasulillah wa bi barakati auliyaillah bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga dan sahabat lesehan yang sedang menyaksikan tayangan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah buku yang sepertinya sudah tidak asing lagi bagi keluarga dan sahabat lesehan. Karena buku ini sejak diterbitkan pertama kali
atau bahkan jauh sebelum diterbitkan hingga sampai saat ini masih dan sangat populer di kalangan milenial pada khususnya. Dan buku ini sudah pernah diadaptasi ke dalam sebuah film dengan judul yang sama pada tahun 2020 loh. Kira-kira keluarga dan sahabat sudah bisa menebak judul bukunya apa? Ya, buku yang akan saya ulas berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, yang ditulis oleh Kak Marcella FP. Buku yang termasuk ke dalam self-improvement dan juga flash fiction ini diterbitkan pertama kali pada 2018 oleh Pop Publisher. Namun, buku yang saat ini saya pegang merupakan terbitan tahun 2019. Buku setebal 208 halaman ini berisi tentang pesan-pesan atau petuah seorang ibu kepada anaknya untuk masa depan. Namun, yang membuatnya unik dan sangat menarik untuk dibaca adalah si penulis mampu mengemas pesan-pesan panjang tersebut ke dalam sekumpulan quotes pendek dengan menggunakan bahasa sederhana, mudah dipahami, tapi syarat dengan makna yang dapat menjadi pengingat tentang kehidupan. Dan selain berisikan quotes dengan penuh makna, buku ini dipercantik lagi dengan ilustrasi bergambar dan berwarna yang dibuat sendiri oleh penulisnya. Terlebih lagi, ilustrasi bergambar dan juga pemilihan font penulisan di dalam buku ini sangat bisa dibilang sangat lucu dan sangat menggemaskan, sehingga pembaca tidak akan mudah merasa bosan dan jenuh dalam membacanya. Atau mungkin pembaca akan merasa senang dan ketagihan untuk membacanya. Dan juga saran saya apabila hendak membaca buku ini disarankan pada saat situasi yang sunyi dan dalam suasana hati yang tenang. Dan buku Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini sangat direkomendasikan untuk keluarga dan sahabat yang sedang mencari buku berisikan tentang kehidupan, keluarga, dan kisah romansa dalam bahasa yang mudah dipahami. Namun meskipun demikian, buku ini dianjurkan untuk usia 13 tahun ke atas. Baiklah, nanti kita cerita tentang hari ini, besok kita buat yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.